Selamat pagi, Oma Opa yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus. Saya Joharyono dari GPIB Jemaat Sebaot Bogor. Senang bisa menjumpai Oma Opa dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Edisi 25 Oktober 2024 pagi hari. Oma Opa, sebelum kita mulai aktivitas, mari kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan beserta perenungannya yang ada di dalam SPU. Namun sebelumnya, mari kita satu hati, kita berdoa. Mensyukuri kasih karunia Tuhan yang telah memberi hidup kepada kami di pagi hari ini. Kami beroleh kekuatan yang baru, kami beroleh harapan yang baru. Dan kami akan menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini dengan mengandalkan kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karenanya ya Tuhan, perkenankan kami mengawali aktivitas hari ini dengan membaca firman Tuhan beserta perenungan pagi hari tanggal 25 Oktober 2024 sebagaimana tertulis dalam SPU. Kami percaya Bapa, bahwa firman-Mu adalah terang dan kebenaran bagi hidup kami yang dapat menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran, kemurahan, dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Amin. Renungan pagi 25 Oktober 2024 didasarkan pada firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 17 sampai dengan yang ke-18 yang mengatakan, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena melalui Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Tema renungannya adalah jalan menuju Bapa dengan nats dari ayat 18 yang mengatakan dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Apa tugas Yesus Kristus dalam melaksanakan misi Bapa di dunia ini? Tugas Yesus yang utama adalah menjadi penebus atau juru tebus manusia dan seluruh ciptaan. Kata penebusan sendiri sering dipakai untuk dunia hutang piutang. Seorang yang berhutang diperhadapkan pada dua kemungkinan. Ia mampu membayar lunas hutangnya atau sebaliknya, ia pailit dan terlilit hutang serta tidak pernah dapat membayar hutang tersebut. Dalam konteks terakhir ini, seorang yang terhutang akan mengharapkan ada pihak lain yang bermurah hati melunasi hutangnya. Sekalipun terdengar mustahil, tetapi harapan itu seringkali terbukti ada benarnya. Ada saja orang yang mau melunasi hutang orang lain. Nah, pihak yang membayar hutang seseorang dengan lunas disebut
sebagai Sang Penebus. Perbendaharaan kata dari dunia hutang piutang inilah yang dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan bagaimana Yesus Kristus telah mengerjakan tugas seperti seorang pembayar hutang. Dalam konteks ini, manusia menjadi pihak yang berhutang kepada Bapa. Hutang manusia disebut dengan dosa, yaitu pemberontakan kepada Allah Bapa, serta sikap yang ditunjukkan kepada sesama berupa kejahatan. Karena dosa demi dosa secara berulang dilakukan manusia, membuat tidak ada lagi cara untuk menghapus dosa itu. Ritual kurban, bakaran yang dilakukan sebagai bentuk ibadah umat pun tidak dapat menghapus hutang manusia berupa dosa itu. Disinilah manusia membutuhkan seorang pelaku penebusan yang sejati, yang datang bukan dari antara kaumnya, tetapi yang berasal dari Allah sendiri. Hanya seorang penebus dosa yang disiapkan oleh Allah, yang benar-benar dapat melakukan tugas menebus dosa manusia. Itulah Yesus Kristus, Sang Penebus dosa, yang datang dari Allah. Melalui Roh-Nya, kita semua beroleh jalan masuk kepada Bapa. Oma Opa, mari kita satu hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang telah memperkenankan kami membaca firman Tuhan beserta dengan renungannya. Kami boleh memahami bahwa kami adalah umat yang telah Engkau selamatkan dan beroleh jalan masuk menuju kepada Bapa. Mampukan kami Tuhan, ajarkan kami agar senantiasa dapat menghidupi anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami ini. Kami dapat terus menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai pelaku firman Tuhan. Dan oleh kasih anugerah-Mu pula, kami pun terus dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi alat yang menyaksikan kasih, kemurahan, dan anugerah keselamatan di tengah keluarga, di tengah persekutuan, maupun di tengah masyarakat. Kami pun memohon agar di dalam kemurahan-Mu, Engkau senantiasa menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami tidak pernah lelah, kami tidak pernah lemah untuk menjalankan firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan. Tuntun kami oleh hikmat-Mu ya Bapa, agar kami senantiasa mengerti dan memahami rencana dan panggilan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami masing-masing. Sertai kami dalam kemurahan-Mu, agar dalam kasih sayang-Mu, seluruh anggota
Pelkat PKLU ada senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa ada dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Apapun pergumulan hidup kami terus memiliki pengharapan bahwa Engkau adalah Allah yang maha baik, yang akan terus menolong dan menuntun kami, sehingga ketika kami lemah, kami dikuatkan, ketika kami gamang, kami diteguhkan, ketika kami dalam kebimbangan, Engkau menerangi hati dan jiwa kami, sehingga kami pun dapat terus menjalani hidup kami dalam terang kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami juga memohon anugerah-Mu bagi fungsionaris Dewan PKLU GPIB. Begitu pula bagi koordinator wilayah PKLU di lingkup MUPEL, pengurus PKLU di tingkat jemaat, pengurus PKLU di tingkat sektor-sektor pelayanan yang ada. Kiranya oleh hikmat dan kasih anugerah-Mu, serta oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau memampukan mereka semua untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dalam kebenaran dan kemurahan Tuhan, sehingga melalui karya layan mereka, kasih Tuhan boleh ditaburkan, berkat Tuhan boleh dinikmati oleh setiap anggota PKLU, bahkan di tengah keluarga, persekutuan maupun masyarakat. Allah Bapa yang maha baik, kami memohon anugerah-Mu agar di dalam masa tua kami, terang-Mu senantiasa menolong kami, terang-Mu senantiasa menuntun kami, agar setiap kami, anggota Pelkat PKLU, ada dalam keadaan sehat. Setiap anggota Pelkat PKLU GPIB terus Tuhan mampukan untuk dapat hidup mandiri. Sebagai anggota Pelkat PKLU GPIB, di dalam terang kasih-Mu, dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami dapat terus berbuah di tengah-tengah kehidupan keluarga, persekutuan maupun masyarakat. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, karena kami tahu kehendak Tuhanlah yang terbaik bagi kami. Di dalam satu nama, kami naikkan doa dan pengharapan kami ini kepada Bapa di surga, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Oma Opa, kita telah selesai membaca firman Tuhan beserta perenungannya. Mari kita beraktivitas hari ini. Salam sehat, terus semangat, mandiri, dan berbuah di tengah-tengah keluarga, persekutuan, maupun masyarakat.